Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ternyata maut sedekat itu. Apakah ada hubungannya daun ini dengan maut seperti yang tadi terjadi? Ustadz Maulana, masa kan katanya gitu. Ada pohon di Sidratul Muntaha ya katanya kalau sudah dekat di situ ada pohon, tiba-tiba daunnya jatuh katanya mautnya udah dekat. Terus kalau pohon-pohon kayak gini gimana, gak ada hubungannya kan? Ustadz Syam ini gak ada hubungannya kan, Pak Kiai gak ada hubungannya kan? Ada riwayatnya sih. Tapi riwayatnya ada? Ada riwayat. Kalau gitu aku mau tahu riwayatnya dulu, aku deg-degan. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Silakan Ustadz. Sudah Ramadan tabe guruku Pak Kiai Ustadz Maulana Mas Soni yang daunnya jatuh, maksudnya tadi memungut daun jatuh gitu ya. Karena Nabi SAW inilah enaknya kalau orang beriman ya. Karena tidak semua bisa dijangkau dengan akal. Berapa lama sudah penelitian luar angkasa, tidak ada yang menyimpulkan ujungnya langit itu di mana gitu. Ujungnya angkasa itu di mana. Namun ternyata ketika kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman atas apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, tidak sulit menemukan jawaban daripada pertanyaan tersebut. Di mana ujungnya sebenarnya, paling tingginya itu di mana? Subhanallah. Nabi SAW pernah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sampai melewati langit ketujuh, sampai ke tempat tertinggi, sampai bahkan malaikat pun tidak mampu untuk menembus tempat tersebut, yaitu di Arasy atau yakni Sidratil Muntaha, tempat bertemunya Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang bisa masuk ke sana kecuali baginda Nabi SAW. Lalu Nabi menceritakan bahwa bentuknya seperti pohon. Bentuknya seperti pohon yang sangat-sangat indah yang tidak bisa diceritakan oleh lisan manusia. Tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Tidak pernah didengarkan oleh telinga manusia. Tidak pernah dipandang oleh mata manusia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat indah. Bentuknya seperti pohon bidara, ya makanya disebut sidrah. Sidrah itu artinya pohon bidara. Dan ada dedaunannya yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan pohon ini menjadi ini, berubah menjadi itu. Allah perintahkan pohon ini, ya terserah Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang Maha Kuasa. Lalu ternyata disinilah rahasianya daripada dedaunan yang jatuh. 40 hari sebelum nyawa seseorang dicabut oleh malakul maut atas perintah Allah, maka jatuhlah dedaunan di antara pohon Sidratil Muntaha ini yang tercatat nama orang tersebut. Jadi kalau misalnya siapa yang contoh nih? Saya aja. Ya misalnya saya ya Syamsuddin Nur bin Muhammad Nur Makkah bin Muhammad Makkah. Jatuhlah daun tersebut, maka 40 hari setelah jatuhnya daun ini, setelah dipegangnya daun ini oleh malakul maut, maka dicabutlah nyawanya Syam. Maka subhanallah, ternyata hikmahnya apa? Hikmahnya tidak ada seorang pun yang mengetahui kematian seseorang, ajal seseorang, bahkan ia malakul maut itu sendiri. Malakul maut saja tidak tahu kapan ia mencabut nyawa seseorang kecuali daun itu telah jatuh ke tangan malakul maut. Maka subhanallah, jangan pernah kita merasa insecure. Kayaknya saya udah gak lama lagi nih hidupnya. Kalau ada perasaan seperti itu, tingkatkan amal gitu, bukan malah ketakutan mau keluar rumah, mau ketemu orang takut, Malah mau parno, ini iya. takut, mau tidur susah tidur, subhanallah. Itu salah. Kenapa? Karena ternyata malakul maut saja 40 hari sebelum eksekusi baru dikasih tahu gitu. Wallahu taala alam. 40 hari sebelum eksekusinya baru tahu malaikat mautnya tuh ya. Dan bisa direvisi. Ah, masih bisa direvisi? Makanya ada doa panjang umur. Oh iya, ada lagi doa panjang umur. Revisinya taubatan nasuha. Subhanallah. Revisinya taubat nasuha. Waduh, ternyata kematian banyak rahasianya. Terima kasih ya Ustadz Syam ya. Iya. Rahasianya daun aja menjadi rahasia. Bisa direvisi dengan doa, dengan taubat nasuha. Tapi kenapa harus jadi rahasia kematian, itu loh jadi masalahnya. Harusnya kayak enakan kan kalau dikasih tahu gitu ya. Jadi kayak bisa siap-siap gitu kan. Misalnya menuju kematian, misalnya besok ya gitu atau kapan gitu. Kenapa sih Allah merahasiakan? Jamaah juga pasti penasaran gak sih? Kenapa ya Pak Kiai Allah merahasiakan itu? Iya, baik Kak Soni, Kiai Maulana, Kiai Syam. Duduk diri, iya. Saudaraku, 4 bulan itu ruh dalam kandungan seorang ibu sudah diberikan instruksi catatan Allah. Baik berupa kematian, baik rezeki, baik jodoh. Kalaulah Allah memberikan satu prepare yang dikatakan bahwa persiapan. Kenapa kok Allah nggak berikan, kasih tahu bahwa
tanggal sekian akan mati. Oh, banyak orang yang bertobat secara tiba-tiba. Bahwa hidup di alam dunia ini tentunya ingat, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Oke, bukan Iya. tempat tinggal, tempat tempat tinggal. meninggal. Kita datang untuk pergi. Loh, Allah kan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bahwa kita tuh datang untuk pergi loh, wahai orang-orang yang beriman. Hendaknya kau evaluasi untuk kamu berbuat kebajikan, berbuat kesolehan sosial, berbuat iman, berbuat takwa. Ittaqil haitsuma kunta, bertakwa di mana saja Anda berada. Kan luar biasa. Kalaulah Allah berikan nih besok tanggal sekian, hari sekian kamu akan meninggal. Oh, Masya Allah. Itulah Allah berikan solusi yang terbaik buat umat manusia. Makanya nanti pas kau meninggal dunia, serem saya kalau ngomong meninggal mulu. Iya. Yang penting kita siap-siap aja kali ya. Siap ya. Ngomong-ngomong daun yang jatuh udah siap. Enggak, ini bukan daun apa-apa. Udah dibuang. Jadi jangan kau berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tadi Pak Ustadz Syam mengatakan idza janna 'alaikal lail atau fa idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Walaupun sesaat enggak ada bergeling, enggak ada tawar menawar, kontrakan dunia mau habis. Tuh Kiai Maulana mengatakan tadi, ingat bahwa orang yang akan meninggal dunia, kau jangan berjanji kepada Allah. Pas kamu meninggal nanti, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa aku minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Silakan Anda berkata, lambatkan kematianku ini. Ayo, kalau engkau berkata lambatkan kematianku ini dan aku berjanji fa asaddaqa. Aku akan sedekah. Yang kedua, janjiku wa aku minas salihin, dan aku akan jadi orang-orang yang soleh. Tapi apa jawab Allah? Walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Enggak bakal Allah melambatkan kematian seorang apabila ajal telah tiba di hadapannya. La sorfan wala adlan. Enggak ada negosiasi. Serem, merinding saya. Masya Allah, Kiai. Mudah-mudahan ya kita semua menjadi husnul khotimah ya. Amin ya Allah, amin. Jadi endingnya ini semoga mau mati duluan kek, mau belakangan kek, ujungnya happy ending husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita, Masya jangan takut-takut. Terima kasih Pak Oke, Kiai untuk siap. penjelasannya. Baik. Kita mau kerja aja butuh persiapan ya, apalagi mau Ya. menghadapi kematian ya. Iya betul Ya sekali, Allah. makanya Allah nggak beri kasih kabar. Nah, itu dia. Supaya kita berbuat kebaikan terus sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Semoga Anytime. kita bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi. Baik, Terima kasih Pak amin, Kiai. insyaallah. Karena dunia ini bukan tempat kita tinggal, ternyata katanya tempat kita untuk meninggal. Bukan Ya tempat Allah. tinggal. Iya, untuk meninggal ternyata. Ustadz Maulana, jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi ya. Aku mau nanya sama Ustadz Maulana, Ustadz ini aku udah catat di sini. Iya. Katanya dalam hadis disebutkan ya Iya. bahwa Rasulullah bersabda umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Antara 60-70. Berarti 60 sampai 7 tahun, 60 sampai 70. Nah, benarkah umat Rasulullah ini tuh umurnya paling singkat di dunia gitu? Kenapa lebih singkat dibanding yang lainnya gitu pada nabi-nabi terdahulu? Ustadz Maulana mohon penjelasannya. Iya. Baik, izin Pak Yai dan Sasam. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua yang lagi nonton, ketahuilah jangan berburuk sangka kepada Allah. Tetap berbaik sangka. Kenapa umur umat Nabi Muhammad SAW singkat, sangat singkat dibandingkan usia kaum Nabi terdahulu? Ketahuilah ini supaya satu hikmahnya. Supaya kita tidak angkuh, tidak sombong, tidak berpanjang angan-angan. Karena kenapa? Masih panjang umurku. Masih aduh nanti aku tobat dan sebagainya. Itu dikhawatirkan akan terjadi angkuh. Kalau umat-umat terdahulu sampai ribuan tahun. Ratusan sampai ribuan tahun usianya. Sementara kita hanya 60-70. Bisa jadi ambil hikmahnya. Berarti kita dimudahkan hisapnya. Perhitungannya terlalu banyak. Kalau kita balik usia 15, usia 60. Berarti cuma 45 tahun diperiksa. Dan terlalu banyak. Durasinya. Kalau ada ujian
Ya. Ujiannya cuma 15 menit. Ya. Dengan ujian 1 jam. Ya. Sukanya yang mana? 15 menit. 15 menit cepat selesai. Ya. Daripada ujiannya lama dulu. Ya Allah, lama banget ujian. Yang penting ke sorga. Jadi ibaratnya gini. Kita disuruh tangkap ikan. Tapi nangkap ikan itu mohon maaf. Di kolam yang besar sama kolam yang kecil. Mending yang mana? Yang kecil. Yang kecil. Iya. Artinya lebih enteng, lebih mudah. Jadi kita ambil sisi baiknya. Kita ini disayang oleh Allah. Supaya tidak terlalu capek, tidak terlalu lelah. Tidak berlama-lama. Ya kebayang gak? Ya Allah, ada orang, aduh tiap hari kan ada masalah kan? Berarti masalahnya nggak terlalu banyak. Lebih ringan masalahnya. Ya, lebih ringan. Kemudian, untungnya ada namanya keberkahan. Makanya ada namanya berkah itu. Ketika manusia itu beramal ibadah usus umatnya Nabi Muhammad. Itu dilipat gandakan pahalanya. Itu. Wow, luar biasa kan. Berarti kualitas pahala kita luar biasa. Kualitasnya keberkahannya ditambahkan. Jadi gini, makanya ada usia, ada umur. Usia memang tertutup, tapi umur masih panjang. Kenapa? Karena ada kebaikan. Saya selalu mengambil contoh Ibu Kartini, usianya cuma 25, tapi sampai sekarang masih disebut-sebut kan? Iya. Iya, ada Pak Presiden kita, proklamator kita, yakni Soekarno Hatta. Alhamdulillah masih terkenang. Di pelabuhan saya di Makassar, bukan pelabuhan saya, pelabuhan di Kota Makassar Bukan namanya. Ustadz ya. Pelabuhan Soekarno Hatta kan, bandara Soekarno Hatta. Berarti betul. apanya? Kebaikan. Kan berarti di umur yang Jadi singkat. walaupun umur sedikit, Ya. tapi kebaikan yang panjang. Masya Allah, ternyata itu maksud dari semuanya Iya. ya, manfaat dari Mas semuanya Soni juga mah ya. enak ya. Kenapa Ustadz? Nanti orang generasi berikutnya cucu-cucunya Mas Soni bisa lihat itu cicit-cicitnya. Ini kakek kami main sinetron. Oh, Masya Kakek Allah. kami bawain acara Islam Iya, tidak. Masya Allah. Ya Allah, terima kasih dan semoga semuanya sehat. Semoga berkah umurnya, panjang umurnya dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Jam yang ada di rumah sekarang aku bacain lagi ya pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaan selanjutnya nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah seseorang itu merasakan firasat akan kematiannya pada 40 hari sebelum ajal tersebut benar-benar datang? Kadang aku suka bermimpi aku sudah keadaan dikafanin, bendera kuning di mana-mana. Melihat orang-orang yang aku sayang pada menangis atas kepergianku. Baik, ini akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Pak Kiai, tabe guruku Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin penanya ini tidak dari daerah timur, bukan dari Sulawesi, bukan karena di sana tidak ada bendera kuning. Oh iya benar. Adanya bendera putih. Oh iya iya. Pasti dia dari daerah Jawa atau Jakarta dan sekitarnya. Yang pakai kuning Makanya ya. mimpinya warna kuning benderanya. Andai dia dari daerah Sulawesi, benderanya warna putih. Jadi kadangkala mimpi itu ya apa yang kita lihat sehari-hari gitu. Jangan selalu serta-merta mimpi itu dianggap sebagai hal untuk menakut-nakuti kita. Kadangkala memang ada mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, ada mimpi daripada bunga tidur dan ada mimpi daripada godaan syaitan. Jikalau mimpi tersebut meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah akan kebaikan daripada mimpi itu. Tapi kalau mimpi itu justru menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia mimpi meninggal terus langsung mengatakan, "Aduh, ngapainlah saya bekerja ini? Aduh, ngapainlah saya cari nafkah ini? Bentar lagi juga meninggal dunia." Maka yakinlah itu daripada godaan syaitan. Kenapa? Karena Islam tidak menghalangi orang untuk bekerja mencari nafkah. Justru menjadi kewajiban memberi nafkah bagi seorang kepala keluarga untuk anak-anaknya. Tiba-tiba ada seorang kepala keluarga tidak mau lagi keluar rumah, nggak mau ke kantor, nggak mau cari nafkah. Kenapa? Janganlah nak, bapak ini tinggal 40 hari hidupnya. Bapak sudah mimpi ketemu bendera kuning. Wah, berarti salah ini dari godaan syaitan berarti. Kenapa? Karena ternyata memberi nafkah terhadap keluarga termasuk daripada ibadah.
Nah, maka kalau mimpinya mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ibadahnya, maka itu adalah petunjuk dari Allah. Tapi kalau mimpinya justru menjauhkan daripada perintah Allah, justru malah melanggar daripada larangan Allah, tiba-tiba dia bermimpi, kalau engkau ingin dipanjangkan umurmu, datanglah engkau ke kuburan syekh ini, mintalah engkau di sana kepada syekh ini, subhanallah. Kalau mintanya kepada Allah, tidak mengapa ziarah kubur. Tapi kalau disuruh minta sama kuburan, berarti sudah mengalami yakni kesyirikan. Maka subhanallah, jangan sampai mimpi tersebut daripada godaan setan. Dan ada juga mimpi bunga tidur. Makanya saya katakan, seandainya dia dari daerah timur, maka bendera yang dilihat adalah bendera putih. Ya. Karena itu adalah apa yang dilihat sehari-harinya. Maka waspadalah kita, kembali lagi. Tidak ada satupun yang tahu ajalnya. Orang-orang beriman mungkin dikasih firasat sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang beriman itu sempat memberi wasiat terhadap anak-anaknya. Gitu ya. Ada orang diberikan sakit sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa merasakan ini sebentar lagi saya meninggal dunia, barangkali itu pun masih kira-kira. Maka saya panggil anak-anakku, nak bacakan Al-Quran untuk ayahmu ini. Nak jangan kalian bertengkar, nak jaga silaturahimmu, nak perhatikan ibumu. Nah itu berarti firasat orang yang beriman. Memang ada seperti itu. Tapi kalau kita ngukur-ngukur diri kita, kita belum terlalu bertakwa ini. Maka enggak usah terlalu yakin sama mimpinya. Enggak usah juga terlalu insecure dengan hidupnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau aku insecure. Kenapa? Nggak, soalnya aku mimpi lagi gini loh. Kayak mimpi ada di sebuah taman yang indah nih Ustaz Maulana, Pak Kiai, Ustaz Ya. Syah. Tamannya tuh indah banget. Ini kan taman juga. Nah, kayak gini, indah kayak gini kayak di studio ini tapi nggak ada TV ini nggak ada gitu. Oh, tapi indah gitu. Ya. Saya bingung mau senang atau sedih. Karena itu kan taman-taman berarti taman-taman surga. Tahu nggak kalau kita doain orang meninggal itu biasanya ya Allah jadikan kuburannya bagian daripada taman-taman surga. Berarti Enggak, jangan. Berarti apa nih, aku belum siap loh untuk hal-hal kayak gitu. Taman-taman surga. Anak-anak sudah masih kecil-kecil. Iya, aku masih kecil anaknya loh. Maksudnya apa loh? Jangan iya kayak gitu kan? Ustaz Syah. Iya taman-taman surga, tandanya kita akan Tandanya? kembali sesaat lagi. Tetap Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Masya Pernah dengar doa Allah. itu kan? Iya.